kita masuk pada mengenal kesesatan-kesesatan dalam berpikir atau yang sering disebut juga dengan falasi. Nah, falasi merupakan bentuk kekeliruan-kekeliruan dari seseorang atau sang pemikir yang mana dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja pada saat dia mengungkapkan intelektualitas yang berasal dari isi kepalanya. René Descartes mengatakan bahwa manusia itu makhluk pemikir. Karena itu manusia memiliki yang namanya kogitas, kesadaran. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berpikir. Richard Paul dan Linda Elder mengatakan bahwa hanya ada dua tipe sebagai pemikir kritis. Weak critical thinkers atau strong critical thinkers. Orang-orang yang mengalami kesesatan dalam berpikir itu sering terjebak pada weak critical thinkers. Mereka sering mengalami kesalahan dalam menggunakan logika untuk mengungkapkan penalarannya, mengungkapkan argumennya, mengungkapkan kesimpulan dari premis-premis yang dimilikinya. Sesat pikir merupakan proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, tidak sistematis, tidak runtut, salah arah dan menyesatkan. Namun, sang pemikir kadangkala tidak menyadari mengapa itu bisa terjadi. Sesat pikir merupakan pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Nah, di dalam slide PowerPoint saya ada gambar misalnya ekor anjing berpikir bahwa semua kucing itu memiliki 4 kaki, lalu dia melihat dirinya, dia juga memiliki 4 kaki, maka kesimpulannya dia juga seekor kucing. Kalau kita lihat dalam logikanya, tampak lurus, tampak sistematis. Semua kucing memiliki 4 kaki, lalu seekor anjing melihat dirinya juga memiliki 4 kaki, dan dia mengatakan ia juga seekor kucing. Ini tampak sistematis, tampak logis. Tapi yang terjadi adalah itu hanyalah penampakan dari sebuah bentuk yang sepertinya logis, tapi pada realitasnya ada kecacatan formal atau material dalam cara berpikir demikian. Artinya terjadi sesat pikir. Karena apa? Seekor anjing walaupun punya 4 kaki, dia bukan kucing. Mengapa? Karena materialnya salah. Materialnya mengatakan bahwa premis minor kucing hanya punya 4 kaki. Padahal banyak hewan yang juga memiliki 4 kaki. Harusnya premis minornya lebih spesifik pada ciri atau karakter seekor kucing. Nah, itu salah satu contoh sesat pikir yang sering terjadi. Nah, sesat pikir ini adalah persoalan logika, silogisme. Nah, ini sudah terjadi dari zaman prasokratik atau filsuf yang hidup sejaman dengan Socrates, seperti Gorgias, Protagoras. Mereka mengandalkan sesat pikir secara sengaja dilakukan agar profesi mereka dilirik oleh orang dan orang banyak menggunakan jasa mereka dalam retorika. Sesat pikir selalu sering dengan sengaja dilakukan oleh para politisi atau orang-orang yang memiliki tujuan tertentu untuk mempolitisir kebenaran, mempolitisir sesuatu yang salah menjadi benar. Dengan sesat pikir itu bisa terjadi. Seperti tadi, seekor anjing mempolitisir dirinya menjadi seekor kucing dengan cara melihat materi yang tidak spesifik dalam logika. Jadi ini sudah terjadi dari zamannya filsuf prasokratik atau zaman filsuf yang sehidup dengan Socrates. Maka dengan itu Socrates mengalihkan cara filsafatnya dari melihat kosmos, alam semesta, kepada melihat cara berpikir manusia, melihat realitas manusia itu apa. Tujuannya adalah ingin berhadapan dengan para penyesat-penyesat berpikir ini. Lebih lanjut, muridnya Plato, Aristoteles, dia mengajarkan logika secara spesifik, namanya silogisme. Inilah bentuk logika tradisional. Silogisme ini dia mengambil bentuk penalaran dengan mengambil kesimpulan dari dua bentuk premis mayor dan premis minor.
Premis mayor itu merupakan sebuah pernyataan, sebuah argumen yang bersifat umum. Pernyataan kedua adalah premis minor. Premis minor adalah pernyataan atau asumsi yang sifatnya khusus, spesifik. Hubungan antara premis mayor dengan premis minor secara tepat itu bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, inilah cara penalaran yang diajarkan oleh Aristoteles. Kesesatan berpikir atau falasi dia berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yaitu yang berarti kekeliruan penalaran. Mengapa kekeliruan penalaran? Karena nalar yang digunakan tidak valid, tidak sahih, tidak tepat. Seperti tadi seekor anjing yang menggunakan premis minornya adalah kaki. Padahal kaki itu ada di hampir seluruh binatang. Ada di sapi, ada di kambing, ada di anjing, ada di kucing, dan lain-lain. Dia mengambil premis minor yang sebenarnya dia bersifat umum. Dan itu adalah fakta atau argumen atau asumsi yang tidak sahih, tidak tepat. Jadi sesat pikir itu bahasa Latinnya fallacia, bahasa Inggrisnya falasi. Artinya kekeliruan dalam berpikir, kekeliruan dalam bernalar. Gitu. Nah, kekeliruan itu disebabkan oleh apa? Kekeliruan itu disebabkan oleh bentuk, ada kemungkinan ketidaktahuan dia akan bentuk formal dari logika, ataukah keliruan seseorang dalam mengambil materi berlogika yang tidak tepat. Pertanyaannya, siapa yang sering melakukan falasi? Ada dua pelaku dalam falasi. Pelaku pertama adalah sofisme, atau orang yang secara sadar dia sengaja ingin melakukan penyesatan pemikiran terhadap orang lain. Tujuannya banyak. Ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan kehormatan, ingin selamat dari sebuah bentuk kesalahan, dan lain-lain. Ini namanya sofisme, orang yang pandai berkata-kata, orang yang pandai berretorika, yang dengan sengaja melakukan kekeliruan berpikir agar dia selamat dari sebuah kesalahan atau dia dibenarkan atas sebuah tindakan. Nah, orang ini lebih banyak kalau kita lihat pada era sekarang itu politisi. Dengan politisi itu tidak pernah kalah. Mengapa tidak pernah kalah? Karena banyak politisi belajar ilmu sofisme. Mereka melakukan secara sadar, dan ini disengaja, itu memutar balik kebenaran, memutar balik penalaran. Kekeliruan sengaja dilakukan agar mereka menang dalam sebuah kontestan politik. Pelaku sesat pikir yang kedua adalah paralogisme. Nah, ini orang-orang yang melakukan secara tidak sadar. Mungkin kita ya, itu yang banyak membaca, banyak belajar, pada saat menulis, pada saat berbicara tidak sadar bahwa yang kita lakukan adalah kekeliruan. Mungkin informasinya kita kurang cek, sehingga materinya mungkin penalarannya tidak pas karena kita copy paste materi, sehingga kita tidak paham apa itu premis mayor dan premis minornya. Mungkin pada saat kita berbicara, kita terlalu cepat mengungkapkan kata-kata dan kalimat sehingga ada bentuk logika yang salah ditempatkan. Nah, paralogisme adalah pelaku yang secara tidak sadar atau tidak sengaja melakukan kesesatan berpikir. Bisa enggak suatu saat saya melakukan kesesatan berpikir? Bisa, sangat mungkin. Mengapa? Karena ini kita lakukan secara tidak sengaja. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kecepatan otak kita dalam berpikir dan keinginan kita untuk keluar atau mengatasi sebuah masalah, akhirnya menyebabkan kadangkala kita sesat dalam berpikir, dan itu tidak sadar. Falasi atau kesesatan berpikir adalah bentuk penalaran yang melanggar prinsip logika dengan menggunakan bahasa yang tidak tepat atau relevansi yang tidak tepat. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan banyak sekali bentuk kesesatan dalam berpikir, dan ini bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, ada dua bentuk kesesatan dalam berpikir, yaitu kesesatan formal, yaitu logikanya yang tidak runtut, itu
premis mayor atau asumsi-asumsinya yang tidak runtut, premis minor, dan penarikan kesimpulan yang tidak runtut. Itu nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah kesesatan material atau kekeliruan material, yaitu isi atau konten dari penalaran itu. Isi atau konten dari logika itu yang tidak tepat. Kesesatan atau kekeliruan material dibagi dua, yaitu kesalahan dalam menggunakan bahasa. Lalu yang kedua adalah kekeliruan dalam menempatkan relevansi. Jadi bentuk kesesatan material ada kemungkinan disebabkan oleh dua hal, secara sadar maupun tidak sadar. Oke, kita akan mengenal 5 bentuk kesesatan formal, yang mana para ahli sudah mengembangkannya menjadi banyak. Kalau kita belajar ilmu linguistik, ilmu bahasa, lebih banyak lagi. Yang pertama, kesesatan formal yang sering dilakukan adalah fallacy of four terms. Apa itu? Kesesatan atau kekeliruan yang memunculkan pernyataan atau asumsi keempat. Harusnya hanya 3 asumsi: premis mayor, premis minor, kesimpulan. Tapi secara tidak sadar atau secara sengaja kita memunculkan pernyataan keempat. Apa itu pernyataan keempat? Ambiguitas dari pernyataan yang kita nyatakan. Ambigu, mengalami pemaknaan yang ganda atau bias. Ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai fallacy of four terms atau kesesatan dalam asumsi yang keempat. Jadi hati-hati kalau membuat logika lalu hanya ada harusnya 3 term, premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan. Tiba-tiba premis minor Anda tidak spesifik, memunculkan bias atau artikulasi yang ganda, maka dia memunculkan term yang keempat. Di situ kesesatan terjadi. Apalagi dipaksakan untuk mengambil sebuah kesimpulan tanpa menelusuri makna sahih dari bunyi term kedua. Bentuk kekeliruan yang kedua dalam bentuk formal yaitu fallacy of undistributed middle atau kekeliruan karena term penengah tidak mencangkup term pertama. Jadi asumsi yang ada kedua itu tidak mencangkup asumsi pertama, tapi kesimpulan diambil, ditarik kesimpulannya. Artinya term kedua ini bukan term premis minor atau premis spesifik dari premis mayor term pertama. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan, tapi dipaksakan untuk diambil kesimpulan. Dengan demikian, asumsi penengah, asumsi atau pernyataan term kedua itu sebenarnya tidak menjelaskan term yang pertama, tidak punya hubungan dengan term pertama. Nah, ini falasi, ini kesesatan berpikir. Mengapa? Term kedua tidak didistribusi dari term pertama. Kesesatan berikutnya disebut dengan fallacy of illicit process atau term pertama, term kedua tidak memiliki hubungan sama sekali, tapi ditarik kesimpulan. Ingat, sebelumnya term kedua tidak memiliki hubungan tapi ditarik kesimpulan. Kalau ini term pertama dan term kedua berbeda, prosesnya sudah salah tapi tetap dipaksakan penarikan kesimpulan. Contoh, gajah adalah binatang, ular bukanlah gajah. Karena itu kesimpulannya ular bukanlah binatang. Ini proses yang salah sangat besar. Kekeliruan yang terjadi sangat besar. Tapi sang pemikir tetap memaksakan mengambil kesimpulan. Ini kekeliruan. Nah, ini sering terjadi. Banyak orang yang menempatkan hubungan relasi premis mayor dan premis minor yang tidak tepat, tapi dipaksakan untuk mengambil kesimpulan. Bentuk kesesatan formal yang keempat, fallacy of two premise. Maksudnya, 2 term negatif dalam premis, namun kesimpulannya ditarik menjadi positif. Premis mayor negatif, premis minor negatif, kesimpulannya positif. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ini, tidak satu pun barang yang dijual murah. Premis mayor, premis minornya, semua barang di toko itu adalah tidak murah. Kesimpulannya, kesemua barang di toko itu adalah baik. Nah, ini salah. Karena apa?
premis-premisnya negatif. Tidak murah berarti mahal. Tapi kok bisa kesimpulannya dia mengatakan yang mahal itu yang baik? Landasannya apa? Saya tidak tahu landasannya diambil dari mana. Tapi di sini bisa tampak bahwa kesimpulan diambil karena sang pemikir sudah memiliki asumsi sendiri. Dia mengesampingkan premis-premis yang ada. Nah, ini kesalahan dalam menggunakan dua premis. Sehingga kesimpulannya diambil sendiri. Dia mengabaikan dua premis sebelumnya. Bentuk kekeliruan formal yang terakhir adalah fallacy of affirming the consequence, atau kesesatan yang dilakukan atau kekeliruan yang dilakukan karena pembenaran akibat yang membenarkan penyebabnya. Akibatnya dibenarkan, maka penyebabnya dibenarkan juga. Hasilnya benar, maka prosesnya benar. Dia mengambil kesimpulan seperti itu. Padahal tidak selalu serta-merta seperti itu. Saya kasih contoh supaya konkret. Contohnya, pernyataannya, bila Santa Claus datang, semua anak akan mendapatkan hadiah. Itu asumsi pertama. Premis minornya atau asumsi kedua, saat Natal semua anak mendapatkan hadiah. Maka kesimpulannya adalah, jadi Santa Claus telah datang. Nah, akibatnya apa? Saat Natal semua anak mendapatkan hadiah. Pada saat semua mendapatkan hadiah, dia mengesampingkan hadiah itu dari orang tua kah? Hadiah itu dari paman kah? Hadiah itu dari sahabat kah? Hadiah itu dari guru kah? Dia mengesampingkan hal itu. Tapi dia sudah berpegang bahwa pada saat hadiah itu ada, maka Sinterklas datang. Sehingga kesimpulan dia ditarik berdasarkan akibat ini. Ternyata semua mendapatkan hadiah. Maka kesimpulannya Santa Claus datang. Padahal Santa Claus adalah sebuah dongeng yang ingin mengajarkan tentang kebaikan. Hadiah bukan diberikan oleh Santa Claus, tapi diberikan oleh orang tua, oleh guru, oleh sahabat untuk berbagi kebaikan. Santa Claus hanyalah sebuah simbol. Nah, inilah kekeliruan dalam mengafirmasi sebuah akibat. Jadi, misalnya, ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat hujan, jangan keluar karena Anda akan sakit. Pada saat Anda pulang dari kampus lalu sakit, maka orang tua akan mengatakan, makanya jangan mandi hujan. Padahal ada kemungkinan Anda sakit bukan karena hujan. Mungkin karena kecapean. Mungkin karena Anda tadi makan sembarang lalu perut Anda sakit dan lain-lain. Tapi afirmasi itu sudah ada karena akibatnya. Orang tua melihat Anda sakit lalu mengambil kesimpulan bahwa ini disebabkan karena hujan. Mengabaikan realitas yang lain yang mungkin bisa berakibat pada kesakitan itu. Nah, ini juga bentuk kekeliruan formal yang sering terjadi dalam pengambilan kesimpulan atau dalam bentuk penalaran. Inilah sesat-sesat formal yang sering terjadi. Nah, kalau sesat formal itu terjadi pada saat apa? Terjadi pada saat kita menempatkan asumsi pada premis mayor, asumsi pada premis minor, dan penarikan kesimpulan. Bentuknya yang salah. 5 bentuk itu yang sering terjadi. Selain kesesatan formal atau kekeliruan formal, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan kekeliruan material. Kalau kekeliruan material salah, maka formalnya sudah pasti salah. Gitu. Kalau tadi masih bentuk formalnya ya, bentuk premis minornya yang tidak terdistribusi dari premis mayor, penarikan kesimpulan yang tergesa-gesa padahal dua premisnya itu mengandung unsur negatif, ya itu, dan lainnya. Itu bentuk formalnya yang salah. Kalau material, ada 2 bentuk kesesatan atau kekeliruan, yaitu kekeliruan atau kesalahan dalam menggunakan bahasa. Itu bisa kata-kata yang diungkapkan tidak tepat, dialeknya tidak tepat, atau kalimatnya tidak tepat. Yang kedua adalah kesesatan atau kekeliruan dalam melihat relevansi, keterhubungan, menurunkan kesimpulan yang tidak relevan dengan premis.
secara konten, materi, bukan bentuk. Itu, secara konten, materi, bukan bentuk. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kesesatan material itu banyak dibahas oleh Aristoteles. Mengapa? Karena kesesatan material ini yang sering digunakan oleh para sofistik untuk memanipulasi kebenaran, untuk menimbulkan makna bias dalam penalaran. Oke, kita mulai mengenalnya. Kesesatan bahasa. Kesesatan bahasa itu secara umum ada 4. Pertama, kesesatan karena aksen atau tekanan. Karena apa? Banyaknya suku bangsa, banyaknya kelompok etnis dan golongan di muka bumi ini menyebabkan aksentuasi verbalnya pun berbeda. Intonasi dalam menyebutkan satu kata itu berbeda. Ketika intonasinya berbeda, maka maknanya menjadi bias, ganda. Dan ini bisa menyebabkan kesesatan dalam berpikir. Contohnya, kesalahan aksentuasi verbal. Contohnya ya, ketika seseorang mengatakan gini, saya barusan saja makan tahu. Dengan satu orang mengatakan, saya barusan saja makan tahu, kata dan kalimatnya sama, aksennya yang berbeda. Dua kalimat yang sama ini pada saat memiliki aksen yang berbeda, memiliki makna yang bias atau berbeda juga. Kalimat pertama, saya barusan saja makan tahu, itu mengartikan bahwa dia baru saja makan panganan yang namanya tahu. Apa itu tahu goreng atau tahu dalam bentuk lainnya. Tapi dia baru makan sesuatu panganan yang nama makanannya tahu. Kalimat kedua, saya barusan saja makan tahu, ada tanda seru di situ. Itu mengartikan dia menegaskan bahwa dia baru saja makan. Jadi jangan dipaksakan makan lagi. Kata tahu itu mengandung 2 makna. Tahu sebagai panganan makanan dan tahu sebagai tanda bahwa dia mengerti. Ketika kita menggunakan aksen yang salah, maka lawan bicara kita menangkap verbal yang salah. Ini kesalahan dalam menggunakan bahasa. Kesalahan penggunaan bahasa yang kedua adalah kesalahan aksentuasi nonverbal. Artinya, bahasa yang kita gunakan atau kalimat yang kita gunakan itu bukan representasi dari realitas. Dia memiliki makna yang berbeda dengan realitas, makna ganda yang berbeda dengan realitas. Atau kata yang sama, tapi memiliki makna konteks realitas yang berbeda. Jadi katanya sama, tapi konteks realitasnya berbeda karena dia nonverbal. Misalnya, kalimat kain putih mendominasi, menghiasi pelaminan tempat pernikahan. Kain putih itu kata yang bisa memiliki ekuivasi ya, atau makna yang ganda. Dalam kalimat berikutnya, kain putih digunakan juga tapi mengandung realitas yang berbeda. Kain putih digunakan oleh seorang janda yang baru saja mengalami peristiwa kematian suaminya. Kain putih dalam kalimat pertama, itu kain putih digunakan dalam acara pernikahan, tapi kain putih di kalimat yang kedua, itu kain putih yang digunakan dalam acara perkabungan. 2 konteks realitas yang berbeda. Satu sukacita, satu dukacita. Inilah bentuk kekeliruan yang bisa terjadi apabila ada kata, diksi atau kalimat atau term tertentu yang memiliki makna ganda. Bentuk kesalahan berbahasa berikutnya yaitu amfiboli, yakni kesalahan dalam menggunakan gramatikal, yaitu struktur bahasa, sehingga berakibat pada pemaknaan yang berbeda. Di sini bahasa yang digunakan tidak digunakan secara cermat sehingga bias dalam pemaknaan. Contohnya, saya beri contoh. Ada sebuah iklan di depan toko jual tanaman perlengkapan rumah tangga. Iklannya dia mengatakan begini, dijual kursi bayi tanpa lengan. Ada 2 makna dalam kalimat ini. Makna pertama adalah
Dijual produk kursi bayi bagi bayi cacat, yaitu bayi cacat itu bayi yang tidak ada lengan. Ini kursinya dijual di sini. Itu makna yang pertama. Karena bunyinya adalah dijual kursi bayi tanpa lengan. Berarti di sini dijual kursi bayi bagi bayi yang cacat, bayi tanpa lengan. Ataukah makna yang kedua adalah di sini dijual kursi bayi yang dimana kursi tersebut tidak memiliki pegangan atau lengan kursi yang dimaksud. Gitu. Apabila seseorang membaca secara lateral, maka ia akan menemukan makna yang pertama, bahwa iklan ini mengandung makna diskriminasi. Iklan ini tidak memperhatikan kemanusiaan terhadap orang-orang yang cacat. Padahal mungkin si pembuat iklan ini melakukan yang nama tadi paralogisme. Dia tidak sadar bahwa ketika dia menulis itu terjadi kekeliruan dalam penggunaan bahasa amfiboli. Dia tidak sadar bahwa diksi yang digunakan itu tidak tepat dan orang bisa mengambil makna yang salah. Syukur-syukur kalau paralogisme ya. Tapi kalau misalnya si pembuat atau penulis iklan ini dia memang sofisme, dia sengaja membuat iklan seperti ini supaya apa? Pemilik toko ini rugi. Itu. Orang akhirnya mencerca bahwa pemilik toko ini tidak berpihak pada disabilitas dan lain-lain. Kekeliruan dalam atau kesalahan dalam amfiboli menggunakan gramatikal yang kurang tepat sehingga maknanya bisa dibelokkan atau dibiaskan. Ini kesalahan dalam menggunakan bahasa yang kelima. Kesalahan yang berikut adalah dan terakhir adalah kesalahan metaforis. Nah, ini kalau kita lihat secara lateral dan banyak orang menggunakan kalimat-kalimat kiasan secara tidak tepat. Contoh, di beberapa sambutan sering saya mendengarkan kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Kadang-kadang saya berpikir secara liar, saya mengatakan bagaimana mungkin pemuda itu tulang punggung negara? Mengapa? Karena negara bukan hewan vertebrata, hewan bertulang punggung. Negara tidak memiliki tulang punggung. Untuk itu tidak mungkin pemuda menjadi tulang punggung. Ini kesalahan bahasa secara kiasan. Karena apa? Negara tidak memiliki tulang punggung. Dia bukan hewan vertebrata. Nah, jika kita tidak hati-hati, maka kedua kiasan ini mengalami kesalahan dalam penempatan dalam sebuah kalimat. Kesalahan menggunakan bahasa itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam iklan yang saya nonton di televisi atau yang saya dengar pun, itu banyak sekali kesalahan dalam menggunakan bahasa. Dan jika ditelisik atau ditelusuri, pemaknaan atau artikulasinya bisa terjadi bias. Jika dia bias, dia ganda atau tidak memiliki ketepatan dalam artikulasi, maka kesimpulan dari kalimat, asumsi, pernyataan, terms tersebut menjadi liar atau tidak bisa dipegang. Itulah bentuk-bentuk kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan dalam menggunakan bahasa sehingga bisa terjadi kekeliruan dalam mendengarkan pernyataan orang lain. Saya ingatkan lagi, kesesatan atau kesalahan berbahasa itu adalah kesalahan material, bukan formal. Jadi bukan bentuk logikanya yang salah, tapi diksi atau kalimatnya yang salah. Nah, selain kesesatan bahasa sebagai bentuk kesesatan material, ada juga kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi itu adalah kekeliruan penalaran terkait dengan kekeliruan melihat hubungan antara pernyataan dan penarikan kesimpulan, atau kekeliruan dalam menyatakan sesuatu secara tidak tepat. Gitu.
Bentuk kesesatan relevansi ini diungkapkan oleh Aristoteles, dan ini sering terjadi pada saat sofistik berbicara. Mereka sengaja menggunakan kesesatan relevansi agar logika masyarakat diputar balik, dan mereka tampak benar, tampak sahih, dan tampak valid. Kesesatan relevansi yang pertama namanya dalam bahasa Latin argumentum ad hominem. Hominem dalam bahasa Latin itu artinya pribadi, personal. Argumentum ad hominem itu berarti penalaran karena kita melihat personality dari orang yang berbicara tersebut. Jadi ketika orang itu mengatakan sesuatu, kita tidak melihat substansi dari pernyataannya, tapi yang kita lihat siapa dia yang mengatakannya ini. Itu argumentum ad hominem, melihat pribadinya, bukan melihat substansi dari pernyataannya dia. Contohnya apa? Musik reggae selalu diidentikan dengan penggunaan ganja atau obat-obat terlarang. Mengapa? Karena banyak orang melihat para penyanyi reggae itu gimbal dan sering terlihat seperti lagi teler atau mabuk. Jadi pada saat seseorang menyanyikan musik reggae dengan pesan-pesan kemanusiaan, maka orang selalu berasumsi bahwa dia baru habis menggunakan obat-obat terlarang. Itu. Pesan-pesan kemanusiaan yang tampak dalam lagunya kadang-kadang diabaikan. Karena apa? Stigma atau persepsi terhadap penyanyi reggae itu yang lebih kuat dalam otak orang lain atau masyarakat umum. Ini argumentum ad hominem. Contoh lainnya, misalnya ada pernyataan waktu pemilihan kemarin Prabowo ketika debat presiden, lalu banyak status di media sosial yang menuliskan urus keluarga saja gagal, apalagi urus negara. Artinya mereka tidak mendengarkan orasi dari Prabowo tentang bagaimana membangun negara ini jika dia menjadi seorang presiden. Mereka tidak melihat visi misinya ketika menjadi presiden. Yang mereka lihat adalah personalitinya Prabowo, bahwa dia sudah bercerai, itu, bahwa anaknya sekarang di Amerika Serikat dan anaknya adalah pejuang LGBT. Mereka lihat bahwa keluarganya hancur total. Lalu mereka tidak melihat substansi dari visi misi ideal ketika dia mau maju jadi presiden itu. Tapi yang mereka lihat adalah keluarganya sudah hancur, kok ngapain mau urus negara. Ini kesesatan dalam berpikir, kesesatan relevansi. Tidak ada hubungan antara Prabowo yang mau mencalonkan diri jadi presiden dengan Prabowo sebagai kepala keluarga di masa lalunya. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi banyak orang yang memaksakan bahwa ini memiliki hubungan. Ini argumentum ad hominem. Orang melihat asumsi itu bukan karena substansi dari asumsi itu, tapi melihat asumsi itu karena siapa yang mengatakan asumsi itu. Dia orang yang tidak tepat mengatakan itu. Contoh lainnya, mahasiswa adalah pelajar. Untuk itu maklum saja kalau pernyataan mahasiswa selalu salah. Nah, ini salah juga. Mengapa? Karena diasumsikan mahasiswa itu pelajar. Untuk itu kalau mahasiswa salah ya biasa aja. Wong dia pelajar kok, bukan ilmuwan, bukan profesor. Nah, ini argumentum ad hominem. Artinya apa yang diungkapkan oleh mahasiswa, akhirnya orang tidak lagi mau mendengarkan, karena pasti ada aspek atau unsur kesalahan di dalamnya. Karena dia seorang pembelajar. Sebenarnya tidak ada relevan, tidak ada kesesuaian di situ, tapi dipaksakan ada relevansinya. Ini adalah kekeliruan dalam berpikir. Karena apa? Pada saat kita mendengarkan sesuatu, kita tidak lihat substansi dalam pernyataan itu, tapi kita terjebak pada melihat siapa dia yang mengeluarkan pernyataan itu. Nah, ini kesesatan material dalam bentuk argumentum ad hominem. Kesesatan relevansi yang kedua adalah argumentum ad auctoritatif. Auctoritatis dalam bahasa Latin artinya kewibawaan.
asumsi yang berdiri bukan karena berdasarkan substansi dari asumsi tersebut, tapi asumsi itu diterima karena kewibawaan, karena profesi, karena jabatan dari seseorang. Itu. Dia mirip juga dengan hominem, tapi dia lebih pada profesi. Jadi ketika seseorang mengungkapkan sebuah penalaran, ia mendengarkan tidak terjebak pada substansi dari penalaran tersebut, tidak terjebak pada bentuk formal dari penalaran tersebut, tapi terjebak pada siapa dia yang berbicara. Contoh konkretnya, jika seorang ilmuwan berbicara, misalnya seorang dokter berbicara tentang COVID, maka kita langsung percaya pernyataan dokter tersebut karena dia dokter. Padahal yang menguasai COVID itu adalah ahli virus, bukan dokter. Karena dokter dia hanya berhubungan dengan sifat yang sifatnya medis, bukan virus. Tapi kita sudah terjebak. Kewibawaan dokter itu mengetahui segala sesuatu yang terkait penyakit. Akhirnya ketika dia berbicara tentang COVID, kita percaya. Kita tidak menelusuri penalaran dari dalam tiap pernyataannya. Ini kesesatan atau kekeliruan berpikir karena tidak ada relevan dokter berbicara tentang virus. Yang lebih relevan berbicara tentang virus adalah ahli virus atau ahli pandemi. Contoh berikutnya, Gubernur NTT dalam kampanye politiknya, dia mengatakan, saya yakin jika saya terpilih NTT akan cepat berkembang pariwisatanya karena saya doktor pariwisata, saya S3 jurusan pariwisata. Ini tidak ada hubungan. Jika Anda S3 pariwisata, maka pariwisata akan berkembang secara bagus. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi banyak yang percaya dengan ini karena lihat gelar doktornya. Oh, dia dokter pariwisata, kita pilih dia karena pariwisata pasti akan berkembang pesat. Padahal tidak ada hubungan ini. Tapi karena kewibawaan dia sebagai dokter pariwisata yang ditonjolkan, akhirnya orang terjebak dengan profesinya, gelarnya. Penalaran dalam asumsinya tidak pernah ditelisik atau ditelusuri. Contoh yang ketiga, Stephen Hawking merupakan ahli kosmologi. Dia menyatakan Tuhan tidak ada. Dan karena dia ahli kosmologi, maka semua orang percaya bahwa Tuhan tidak ada. Padahal ahli kosmologi itu bukan melihat tentang Tuhan. Dia melihat tentang alam semesta. Tapi karena dia ahli dalam alam semesta, lalu kita mengatakan, wah, berarti dia jago. Dan ketika dia menyatakan bahwa Tuhan tidak ada, ya Tuhan tidak ada. Ini kekeliruan dalam berpikir. Tidak ada relevansinya seseorang yang ahli tentang alam semesta dan menyatakan tentang Tuhan tidak ada. Tidak ada hubungannya. Tidak ada relevansinya. Tapi dipaksakan untuk relevan. Mengapa? Karena orang-orang yang mendengarkan atau membaca pernyataan itu terjebak pada otoritatis atau kewibawaan dari seseorang yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Inilah kekeliruan dalam melihat relevansi. Yang kedua, kekeliruan yang ketiga dalam melihat relevansi adalah argumentum et baculum. Baculum ini dalam bahasa Latin artinya hukuman. Artinya seseorang mengambil kesimpulan bukan berdasarkan pernyataan yang dikatakan, bukan berdasarkan siapa yang mengatakan, tapi berdasarkan ancaman hukuman yang akan didapatkan. Dia bergerak atau produk nalarnya dia terima karena ada ancaman hukuman di balik pernyataan tersebut. Karena pernyataan tersebut mengandung baculum, cambukan, ancaman hukuman. Contoh, ada pernyataan pada saat matahari terbenam anak-anak harus berhenti main. Kalau tidak diambil bebek gombel. Di sini pernyataan ini terima begitu saja.
tanpa ditelisik apa itu wewe gombel, apa hubungan wewe gombel dengan anak-anak yang bermain pada saat hingga larut malam dan lain-lain, tidak ada dilihat. Tapi anak-anak sudah ditakuti bahwa wewe gombel akan mengambil mereka. Akhirnya kesimpulan diambil oleh anak-anak karena ketakutan terhadap hukuman. Contoh yang lain, kesesatan relevansi. Kendaraan bermotor berhenti saat berada lampu merah bukan karena taat pada lalu lintas, tapi karena takut ditilang polisi. Artinya, kesimpulan taat berlalu lintas bukan karena kita mengerti hukum sebagai warga negara, kita taat pada undang-undang sebagai kontrak sosial kita, tapi karena kita takut pada polisi yang akan menilang kita. Nah, ini kesesatan relevansi pada tataran argumentum et baculum. Itu. Dan ada bentuk contoh lain lagi, yang mana produk nalar kita terjadi karena kekeliruan kita terjebak pada ancaman hukuman tertentu. Bentuk kesesatan relevansi yang keempat berikutnya adalah kesesatan argumentum et misericordiam. Artinya, penalaran ini ditunjukkan untuk menimbulkan belas kasihan agar dapat terima. Maksudnya adalah seseorang menarik kesimpulan berdasarkan prinsip belas kasihan. Contohnya, hukuman mati pada pelaku narkoba harus dilakukan. Mengapa itu harus dilakukan? Bukan karena nalar apa itu narkoba, bukan karena nalar akibat dari narkoba dan lain-lain, tapi karena kasihan keluarga yang menjadi korban narkoba. Rasa iba pada keluarga yang membuat hukuman mati itu harus dilakukan. Ini tidak relevan, tapi dipaksakan. Mengapa? Karena pada saat kita melihat seseorang yang overdosis, dia meninggal dan keluarga yang ditinggalkannya menangis, dan rasa iba itu muncul, lalu kita pergi ke peradilan dan mengatakan bahwa dia harus dihukum mati. Tidak relevan, tapi kekeliruan ini bisa terjadi karena apa? Kesalahan dalam menempatkan konten penalaran yang salah. Contoh berikutnya, kasus Nenek Asyani yang dia dipenjara karena mencuri kayu bakar di perkebunan milik perusahaan besar. Itu. Lalu Nenek Asyani ini diringankan hukumannya. Alasannya bukan karena yang dia curi itu hanya kayu bakar beberapa buah atau jumlah kuantitasnya masih sedikit. Bukan karena itu, tapi karena Nenek Asyani orang tua yang renta dan miskin. Hukumannya diringankan di situ. Tidak ada hubungan. Dia melakukan kesalahan, maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tapi karena dia rentah dan miskin, hukumannya diringankan. Ini kekeliruan dalam bernalar seharusnya. Karena di mata hukum semua harus sama. Orang kaya dihukum penjara yang sama, orang miskin pun dihukum penjara yang sama. Jangan perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin berbeda. Orang kaya hukumannya lebih tinggi, orang miskin hukumannya lebih rendah karena aspek kasihan. Tidak bisa. Kalau pakai menggunakan aspek kasihan, maka kesimpulan yang kita ambil terjadi kesesatan. Kesimpulan yang kita ambil terjadi kekeliruan karena rasa iba terlibat dalam proses pengambilan kesimpulan. Contoh lagi, Setio Novanto yang dia menabrakkan dirinya di tiang listrik dengan tujuan supaya dia bisa keluar penjara dan dibawa ke rumah sakit. Nah, ini banyak contoh di luar sana kesesatan relevansi yang berakibat dari kekeliruan dengan menggunakan perasaan iba terhadap kondisi tertentu supaya tujuan-tujuannya bisa tercapai. Ini kekeliruan dalam berpikir. Kesesatan dalam berpikir pada kesesatan relevansi material yang kelima adalah
argumentum et populum. Populum dalam bahasa Latin itu artinya populasi, massal. Artinya penalaran diterima karena didukung oleh banyak orang. Penalaran diterima karena didukung oleh banyak orang. Ini banyak contoh. Misalnya dalam konsultasi politik, survei-survei menjadi dasar legitimasi kemenangan orang tertentu. Padahal baru survei, belum sudah pencoblosan atau pemilihan. Itu. Contoh yang lain, anggota DPR jangan dituduh koruptor karena mereka merupakan representasi rakyat. Mereka menang itu karena banyak rakyat yang mendukung. Untuk itu, jangan bilang anggota DPR koruptor. Karena kalau bilang anggota DPR koruptor, maka masyarakat itu yang diwakili adalah masyarakat koruptor. Nah, ini kekeliruan berpikir. Anggota DPR itu adalah orang, satu orang. Walaupun dia dipilih banyak orang, tapi dia bukan wakil secara langsung dari banyak orang ini. Bahkan banyak anggota DPR yang berbicara semau dia, tidak berbicara berdasarkan kehendak rakyat. Contoh berikutnya, jutaan orang di Brasil berbaris dan menyatakan bahwa negara ini milik Yesus. Nah, ini kekeliruan berpikir. Lalu pemerintah mengatakan oleh Brasil 100% Kristen atau Katolik. Ini kekeliruan dalam berpikir. Mengapa kekeliruan dalam berpikir? Karena jutaan orang itu tidak mewakili keseluruhan orang, tapi selalu dipaksakan bahwa jutaan orang itu mewakili keseluruhan orang. Itu. Di Indonesia banyak ada demonstrasi aksi 212 dan yang lain itu. Nah, itu melibatkan banyak orang, lalu tarik kesimpulan bahwa ini perwakilan dari keseluruhan orang. Nah, ini namanya argumentum et populum. Ini sebenarnya kesesatan relevansi. Kekeliruan berpikir yang sengaja dibelokkan. Tujuannya adalah agar kepentingan atau tujuan yang dia harapkan dapat terpenuhi. Contoh yang lain, dalam bahasa iklan, semua orang pintar minum tolak angin. Jadi kalau mau terlihat pintar harus minum tolak angin. Mengapa? Karena semua orang pintar di negeri ini minum tolak angin. Dia menggunakan argumentum et populum untuk membuat masyarakat membeli produk dia. Dia mengatakan hanya orang pintar yang minum tolak angin. Untuk itu kalau kamu mau terlihat pintar, minumlah tolak angin. Nah, ini kesesatan relevansi. Tidak ada hubungan kepintaran seseorang dengan jamu tolak angin. Tapi tadi sofisme ada kesengajaan yang dibuat oleh orang tertentu dengan tujuan kepentingan tertentu, maka kekeliruan relevansi ini dimunculkan dengan tujuan agar masyarakat yang nalarnya belum cakap ini terjebak pada iklan-iklan yang keliru tersebut. Kesesatan relevansi berikutnya itu kesesatan ignoratio elenchi, atau kesesatan atau kekeliruan yang disebabkan karena argumentasi yang dilakukan secara serampangan hingga penarikan kesimpulan yang juga serampangan. Itu. Contohnya, pada saat melihat kupu-kupu masuk ke rumah, lalu mengambil kesimpulan akan ada tamu yang datang. Tidak ada hubungan antara kupu-kupu dengan tamu yang datang, tapi dia ambil aja kesimpulan itu. Nah, ini banyak masyarakat dalam kelompok tertentu yang percaya akan hal itu. Pada saat tangannya gatal, lalu dia mengatakan kepada temannya, "Wah, sebentar lagi saya akan mendapatkan uang." Tidak ada hubungan tangan gatal dengan memperoleh sesuatu, tapi dia mengambil aja serampangan kesimpulan demikian. Di sini tidak ada relevansi antara premis dan kesimpulan, tapi kesimpulan tersebut diambil dari asumsi yang tidak bertanggung jawab dan menafsir premis-premis itu secara bebas. Di sini tidak ada hubungan sama sekali antar kedua argumen tersebut, tapi tetap orang yang mengatakan ada argumen. Kupu-kupu yang datang itu pasti ada maksud, dan pasti maksudnya adalah tamu yang datang. Kita tidak lihat relevansinya, tapi dipaksakan harus memiliki hubungan.
Lalu tiba-tiba ada datang Pak RT, dia bilang, itu benar kan yang saya maksud Pak RT. Padahal ini hanya kebetulan. Ini kekeliruan, ignoratio elenchi yang sering terjadi pada masyarakat-masyarakat yang memegang kepercayaan-kepercayaan, tahayul-tahayul tertentu. Tahayul-tahayul tidak memiliki relevansi dengan kesimpulan, tapi sangat diyakini terjadi pada kelompok masyarakat tertentu. Pada kelompok masyarakat ini, kekeliruan atau loncatan-loncatan penalaran sering terjadi secara serampangan, secara acak, berdasarkan keinginan dari orang yang mengeluarkan kesimpulan tersebut. Kesesatan berikutnya adalah kesesatan relevansi dengan kesesatan non kausa pro kausa. Kesesatan ini terjadi karena kekeliruan mengambil kesimpulan. Hal ini terjadi apabila seseorang menganggap suatu hal sebagai sebab, padahal ia sebenarnya bukan penyebab atau bukan sebab yang lengkap. Jadi kita menempatkan penyebabnya tidak tepat. Mungkin dia bukan penyebabnya, tapi kita menempatkan dia sebagai penyebab. Non kausa bukan penyebab, tapi ditempatkan sebagai kausa, pro kausa. Contohnya, tidak mungkin seorang pemuka agama mencabuli umatnya karena ia memahami ajaran moral dan dalam agama. Realitasnya banyak berita beberapa oknum pemuka agama mencabuli murid-murid realitasnya. Tapi pada saat dia mengajukan peradilan, kita berasumsi bahwa tidak mungkin karena dia yang mengajarkan agama, dia mengajarkan etika, tidak mungkin dia melakukan pencabulan. Kita menganggap orang ini benar walaupun sudah tertangkap tangan dia melakukan sebuah tindakan kriminal itu. Tapi karena non kausa pro kausa itu, kita menempatkan orang yang mengajarkan agama itu berarti orang yang juga melakukan tindakan agama, maka kita bisa melepaskan pelaku kriminal ini. Contoh yang berikutnya adalah konflik di India terjadi karena Jokowi tidak memperhatikan umat muslim. Untuk itu Jokowi harus mundur. Karena keinginannya Jokowi harus mundur, mau kejadian apapun, misalnya kemiskinan di India, perang di Pakistan, atau apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu disebabkan karena Jokowi tidak memperhatikan kepentingannya. Untuk itu Jokowi harus mundur. Artinya tidak ada hubungan konflik di India itu antara Muslim dan Hindu. Tidak ada hubungan dengan Jokowi. Tapi dipaksakan ini memiliki hubungan dengan Jokowi, supaya kesimpulannya Jokowi harus mundur itu dapat terlaksana. Nah, ini banyak terjadi. Kesesatan non kausa pro kausa ini terjadi. Karena apa? Kaum sofistik berupaya agar tujuannya tercapai dengan cara apapun. Bentuk kesesatan berikutnya adalah kesesatan aksidensi, yaitu kesesatan karena menerapkan prinsip atau pernyataan umum kepada peristiwa tertentu. Padahal karenanya keadaan aksidental itu atau keadaan yang terjadi itu membuat penerapan itu tidak cocok. Contohnya, gula baik bagi kesehatan. Untuk itu penderita diabetes juga harus makan gula. Padahal penderita diabetes dia mengalami kelebihan kadar gula. Gula yang diidap penyakit diabetes itu dia menghindarkan diri untuk menikmati gula secara berlebihan. Tapi karena aksidensinya ya, orang sudah meyakini bahwa gula itu baik kesehatan, maka dia paksakan penyakit diabetes pun bisa disembuhkan dengan gula karena baik bagi kesehatan. Itu. Yang kedua, pemuka agama adalah orang pandai. Untuk itu bisa menjadi pemimpin negara. Karena pemuka agama dianggap sebagai orang bijak, maka dia cocok memimpin negara yang carut marut ini. Itu. Ini kesesatan aksidensi. Yang realitasnya terjadi, pemuka agama itu orang bijak karena dia mengajarkan tentang sesuatu yang sifatnya etika. Tapi dia bukan seorang manajer, apalagi kepala negara. Dia seorang pengajar etika.
pengajar ajaran moralitas, pengajar ajaran nilai-nilai agama. Untuk itu, jangan tempatkan dia sebagai seorang manajer karena dia hanya seorang yang menguasai nilai agama. Itu aksidennya, itu kejadiannya. Jangan melampaui kejadiannya. Kesesatan aksidensi adalah kesesatan yang disebabkan karena kita sudah berpegang pada kejadian yang pertama. Dan kita berasumsi ketika dia baik, maka dia akan baik seterusnya. Ketika dia tidak baik, dia akan tidak baik seterusnya. Maka kesesatan aksidensi muncul pada saat itu. Kesesatan yang berikutnya itu kesesatan karena komposisi dan divisi. Kesesatan komposisi ini adalah disebabkan karena adanya predikat-predikat yang berpijak pada anggapan bahwa yang benar bagi individu atau kelompok pasti juga benar bagi seluruh kelompok. Ini komposisi. Jadi benar bagi komposisi tertentu itu berlaku bagi keseluruhan komposisi. Ini juga salah. Karena apa? Benar bagi orang tertentu tidak benar bagi semua orang. Tapi ini sering terjadi, dimanfaatkan. Contoh konkretnya, karena Setnov itu ketua DPR dan dia seorang koruptor, maka DPR itu adalah sarang koruptor, pasti isinya semua koruptor. Padahal Setnov, Setia Novanto itu hanya satu orang, dan kebetulan dia ketua DPR. Jadi jangan bilang bahwa seluruh anggota DPR adalah koruptor dan DPR itu sarang koruptor. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu, ini kesesatan komposisi. Kita mengambil satu kasus, lalu menggeneralisir kasus itu menjadi kesimpulan umum terhadap semua kasus. Akil Mokhtar dan Andi Malarangeng merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan mereka menjadi tersangka korupsi. Untuk itu, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan organisasi yang mengkader para koruptor. Ini pun kesesatan relevansi. Karena apa? Oknum koruptor tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan dari sebuah organisasi pengkaderan. Itu. Jadi kesesatan komposisi bisa berakibat fatal pada memandang keseluruhan terhadap sebuah populasi itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa orang Indonesia itu tingkat SDM-nya rendah, lalu tidak keseluruhan orang Indonesia itu SDM-nya rendah, itu salah. Kalau 80% SDM Indonesia itu rendah, bukan berarti keseluruhannya rendah, hanya 80%. Komposisi sebagian tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa keseluruhan seperti yang sebagian itu. Tapi inilah kesesatan relevansi yang sering digunakan oleh banyak orang untuk menggeneralisasi terhadap keseluruhan realitas. Itulah bentuk-bentuk kesesatan berpikir, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik sengaja, sofistik, maupun tidak sengaja, paralogis. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pemikir kritis yang memahami bahwa kita tidak mengalami kekeliruan dalam berpikir? Bagaimana caranya? Upayakanlah kita paham diksi atau kalimat, pernyataan, atau asumsi, atau proposisi yang sering kita gunakan. Kita menyadari tiap aksentuasi dalam tiap diksi yang kita gunakan. Kita menyadari tiap aksiden dari diksi yang kita wakili dalam aksiden tersebut. Kita menyadari itu. Jadi jangan terbiasa untuk menggunakan kata-kata yang tidak kita pahami. Jangan terbiasa menggunakan kata-kata yang tidak kita mengerti. Jangan terbiasa. Karena kalau kita terbiasa menggunakan kata-kata yang kita tidak pahami, misalnya kita habis nonton debat lalu kita menggunakan simbol bahasa-bahasa politik, simbol-simbol bahasa akademik yang tinggi tanpa kita paham
kita melakukan itu karena kita terbiasa, maka ada kemungkinan kita terjebak pada kekeliruan-kekeliruan berpikir atau kesalahan-kesalahan berpikir pada saat menggunakan bahasa tersebut. Karena apa? Kita tidak memahami maknanya, tapi kita menggunakannya. Untuk itu, sebagai critical thinker, latihlah menguasai argumen yang Anda keluarkan. Latihlah menguasai asumsi, latihlah menguasai proposisi, pernyataan, bahkan diksi yang digunakan. Sehingga logika yang kita keluarkan, penalarannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian kesesatan berpikir yang kita pelajari minggu ini. Banyak sekali kesesatan berpikir yang terjadi sekeliling kita. Sebagai orang yang berpendidikan tinggi, kita diupayakan untuk menyadari kekeliruan ini, sehingga kita tidak perlu terjebak atau memperkeruh suasana dengan kekeliruan berpikir yang terjadi di masyarakat. Jadilah seorang critical thinkers yang bertanggung jawab terhadap pemikirannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap intelektualitasnya secara mandiri.